Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya, Oman, petani sayur berbagi pengalaman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tata cara menanam seledri. Memang sangat banyak sekali tentang tata cara menanam seledri, khususnya di pembibitan atau di penyemaian. Ada yang dengan cara dibun-bun, bisa menggunakan daun pisang atau plastik kecil. Maksud dan tujuannya untuk meminimalisir kegagalan setelah pindah tanam. Tapi di sini itu semua saya tidak lakukan karena sangat banyak sekali kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Karena untuk menyelesaikan penbun-bunan satu paket seledri yang kecil saja itu tidak beres 1-2 hari. Itu sangat susah sekali, sangat lama sekali. Di sini saya dengan cara yang simpel saja. Di sini saya melakukannya langsung saja ditebar seperti menebar benih padi. Kalau sahabat mau melakukan seperti yang saya lakukan ini, sahabat mesti wajib melakukan 3 hal. Maaf ya sahabat, barusan saya bilang wajib melakukan 3 hal. Wajib di sini bukan wajib bungkus sara ya sahabat, jangan salah tafsir. Karena wajib itu ada beberapa pelenggaran, ada wajib bungkus sara, ada wajib bungkus istilah, ada pula wajib bungkus lugo. Karena pernah ada kejadian, ada adik-adik yang bilang sama saya, ngadu sama saya, mereka bilang, Mang, tadi di sekolah ibu guru bilang sama murid-muridnya, katanya lagu Indonesia Raya itu lagu wajib. Berarti kalau saya tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya durhaka dong, Mang. Nah, jangan seperti itu ya sahabat. Padahal itu adik-adik itu kelihatannya sudah besar. Dibilang sudah besar, tapi pemikiran dan ilmunya masih seperti itu. Dia terus menanya sama saya, dan saya tidak bisa ngomong. Cuma saya bisa bilang sama mereka, sekarang mah kamu ngaji saja yang betul, yang getol. Nah, jangan sampai seperti itu ya sahabat. Kembali ke pokok bahasan. Bila sahabat ingin menanam seledri seperti yang saya lakukan ini, sahabat mesti lakukan 3 hal. Yang pertama, sebelum pindah tanam, sekitar 5 hari sebelum pindah tanam, sahabat mesti melakukan imunisasi terlebih dahulu kepada persemaian dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan fungisida. Fungisida yang harus digunakan adalah fungisida yang cara kerjanya sistemik. Bisa menggunakan kabriotop atau natipo atau fungisida lain yang cara kerjanya sistemik. Tujuannya supaya pas pindah tanam seluruh tanaman dari mulai daun, batang, dan perakaran sudah terkontaminasi dengan fungisida yang sistemik. Tujuannya supaya setelah pindah tanam, tanaman kita tidak terserang dengan penyakit fusarium atau jamur-jamur yang lain. Karena jamur akan sangat mudah
menyerang tanaman kita melalui perakaran-perakaran yang terluka. Kemungkinan besar tanaman dengan cara dicungkil ini, dengan cara dicabut, akan banyak perakaran-perakaran yang terluka. Nah, yang kedua, kita harus melakukan pencungkilan kalau mau pindah tanam. Maksud dan tujuannya supaya tidak terlalu banyak perakaran-perakaran yang terputus. Jangan main cabut saja seperti mencabut benih padi. Sekali lagi, maksud dan tujuannya supaya tidak terlalu banyak perakaran yang terputus. Karena jamur akan sangat mudah sekali masuk ke tanaman melalui perakaran yang terputus. Dan perlu sahabat lakukan pula, sahabat harus memisahkan benih-benih yang besar dengan yang kecil. Nanti ketika tanam, jangan dicampur adukan benih yang besar dengan yang kecil. Yang besar ditanam dengan yang besar lagi, yang kecil dengan yang kecil lagi. Maksud dan tujuannya supaya yang kecil tidak terjepit sama yang besar. Jadi supaya pertumbuhannya seragam. Yang besar dengan yang besar lagi, yang kecil dengan yang kecil lagi. Dan setelah beres penanaman, kita harus segera melakukan penyiraman. Mungkin tidak seperti pembibitan yang di Bun-Bun, kita tidak melakukan penyiraman pun tidak apa-apa. Kalau ini kan karena banyak perakaran yang terputus, jadi kita harus melakukan penyiraman supaya tidak layu. Dan di sini saya tidak memakai naungan, tidak memakai paranet di lahan terbuka. Jadi kita harus segera melakukan penyiraman setelah beres pindah tanam. Nah, di situ kekurangannya kalau dengan cara ditebar seperti nebar benih padi, kita harus segera melakukan penyiraman. Beda lagi dengan cara di Bun-Bun. Di mana ada kemudahan, pasti akan ada kesusahan. Nah, kesusahannya di sini, kekurangannya di sini, kita harus segera melakukan penyiraman. Yang ketiga, setelah beres pindah tanam, sekitar 5 hari atau 1 minggu setelah pindah tanam, kita harus segera melakukan penyemprotan lagi menggunakan fungisida yang cara kerjanya sistemik lagi. Maksud dan tujuannya supaya jamur-jamur yang ada di tanah itu akan mati. Dan selanjutnya kita harus melakukan penyepraian setiap 1 minggu sekali atau 10 hari sekali agar tanaman kita tetap terjaga dari serangan-serangan penyakit, khususnya penyakit fusarium. Tapi kalau kelihatan sudah tumbuh secara normal, kita tidak usah menyiramnya setiap hari. Apalagi kalau di musim penghujan, itu tidak usah kita lakukan penyiraman. Dan insya Allah sekitar beberapa hari ke depan, 1 atau 2 bulan,
saya akan perlihatkan lagi hasilnya. Saya akan videokan lagi seperti apa hasilnya, seperti apa perkembangannya, akan saya bagikan lagi kepada sahabat semua. Bagaimana menurut sahabat? Apakah video ini bermanfaat bagi kita semua? Kalau video ini banyak manfaatnya bagi orang banyak, silahkan sahabat subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan video ini supaya orang lain tahu ilmu-ilmu yang saya bagikan di video ini. Dan bagi sahabat yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan sahabat dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kebaikan bagi sahabat semua. Dan bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.